Ini kondisi yang cukup berat, Pak. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan utama dari sektor konstruksi adalah item-item yang sekarang ini mengalami banyak kenaikan. Ya, salah satunya udah pasti adalah BBM, kemudian aspal, besi, itu adalah mengalami kenaikan sehingga nilai-nilai kontrak yang sudah berjalan sejak awal-awal tahun kemarin tentunya sudah tidak valid lagi ketika dibelanjakan untuk saat ini, sehingga tentunya kita kesulitan untuk bisa mengimplementasikan proyek itu secara normal karena unit price-nya mengalami kenaikan yang luar biasa. Kira-kira gitu, Pak. Jadi memang ini kondisinya sangat tertekan, bahkan kenaikan solar kita ketahui hampir 100%. Sementara namanya kontraktor kan profitnya paling 10%-nya udah bagus. Jadi memang kondisinya sangat sulit gitu, Mbak. Hmm. Berapa besar Pak perubahan nilai kontrak yang dirasakan saat ini Pak dengan adanya kenaikan BBM, aspal hingga tadi kenaikan solar? Ya ini tentunya tergantung jenis pekerjaannya ya, tidak Mhm. bisa dianggap disamaratakan gitu ya. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang langsung menggunakan solar, katakanlah misalnya pekerjaan tanah gitu ya untuk kontraktor infrastruktur. Nah Mhm. ini kan kira-kira hampir separuhnya gitu ya, 30-40% adalah komponen BBM. Ketika Oke. BBM itu naik separuh, lebih dari 100%, ya otomatis kira-kira naiknya biayanya menjadi separuh juga gitu, Pak. Enggak separuh, 25% lah kira-kira seperti itu. Sehingga kalau misalnya apa namanya kenaikan yang diatur oleh barusan yang dikeluarkan hanya sekitar 7-8%, tentunya tidak bisa mengcover, walaupun kenaikan juga sebenarnya telat ya karena udah tahun anggaran udah mau habis gitu Mbak Sasa. Jadi memang kondisinya agak dilematis ya buat Mhm. teman-teman kontraktor antara meneruskan dengan berdarah-darah atau ya berhenti. Kalau berhenti kan konsekuensinya berat juga karena berhenti kontrak di tengah jalan juga mengandung problem kena denda macam-macam gitu. Mhm. Jadi memang kondisinya agak sulit gitu Mbak Sasa. Oke. Nah, sebetulnya kan untuk meredam dampak kenaikan biaya konstruksi, pemerintah ini kan memberikan lampu hijau ya Pak terkait dengan usulan penyesuaian eskalasi Ya. kontrak. Nah, Gapensi menilai hal ini dilakukan terlambat. Apa langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh atau dilakukan oleh Gapensi? Ya, jadi terlambatnya gini Mbak, bahwa kita tahu untuk tahun anggaran itu kan selesai pekerjaan harus di bulan Desember, itu udah harus apa namanya pembayaran, menyusun berita acara dan sebagainya. Sehingga ketika eskalasi itu diimplementasikan bulan November, ya relatif pekerjaannya kan tinggal sedikit gitu ya. Katakanlah tinggal 10%, bahkan kurang dari itu ya 7-8%. Sehingga kalau dinaikkan hanya komponen 7-8%, ya kemarin-kemarin kan sudah kita harus belanjakan gitu ya, kecuali bayarnya bisa mundur, tapi kan rata-rata mereka tidak bisa bayar mundur, artinya ya sudah uangnya udah keluar kemarin dengan harga yang lalu. Jadi sebenarnya langkahnya ya pahit gitu ya, daripada kena denda ya sudahlah akhirnya tetap diselesaikan dengan berbagai macam efisiensi, mungkin juga dari volume nggak perlu diselesaikan, tapi kan ada konsekuensi kontrak juga kalau misalnya tidak selesai 100%. Jadi ketika kami berdiskusi dengan teman-teman ini menjadi sebuah dilema, akhirnya pilih ya udahlah Mhm. daripada kena macam-macam tahun depan kita nggak ini lagi, banyak yang kemudian melakukan langkah nekat juga udah diselesaikan dengan berbagai macam efisiensi metode, berbagai macam efisiensi lain supaya paling tidak nutup ya, tidak mengalami tekor. Itu sih Mbak yang kita persiapkan lakukan gitu. Oke, terkait dengan volume tadi, sebetulnya pengurangan volume seperti apa sih Pak yang diharapkan kontraktor ini untuk eskalasi proyek yang terkena dampak kenaikan BBM dan juga memiliki TKNDN yang rendah? Iya memang gini, kalau tentunya sekali lagi by project itu sangat spesifik gitu ya. Kalau projectnya katakanlah tidak berimpact banyak, misalnya penggunaan BBM nggak major gitu ya. Katakanlah penggunaan BBM 5-7% atau 10% lah gitu. Jadi kenaikannya tidak akan memakan banyak persentase secara keseluruhan kontrak gitu. Tapi ada pekerjaan yang memang kemudian ini dominan aspal misalnya. Kontraknya adalah pekerjaan aspal. Lah kalau aspalnya naik 30% kan otomatis semua naik 30%, sementara yang di-cover hanya sedikit gitu ya. Jadi mengurangi volume adalah salah satu jalan supaya kerugian yang kita alami tidak
tidak menjadi lebih parah gitu ya, kita stop gitu ya, cut off ya, tentunya pekerjaan tidak selesai, kemudian mungkin dilanjutkan tahun depan. Kalau yang multi use mungkin masih mending gitu ya, masih ada sisa pekerjaan. Gitu sih Mbak Sasa. Jadi mungkin volume buyout-nya dari sisi volume yang harus diatur, kemudian kenaikan harga kalau bisa apakah bisa ditarik mundur gitu ya. Saya nggak tahu nih. Saya terus terang belum baca detail ya terkait dengan eskalasi. Mhm. Kalau tuh misalnya bisa ditarik mundur, paling tidak kita yang sudah babak belur ketika kena COVID, kemudian dihajar dengan ini, paling tidak kita bisa recovery dengan apa? Eskalasinya bisa di setback gitu ya. Misalnya katakanlah ditarik mundur entah berapa persen, tapi paling tidak itu bisa sangat membantu, Mbak. Itu mungkin usulan dari Gapensi supaya eskalasi itu tidak hanya yang ke depan, tapi bisa juga digeser yang ke belakangnya gitu. Oke.